Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya Nabi Daud. Allah telah memberikan kecerdasan kepadanya. Ia bisa berbahasa binatang, dapat mengendarai angin, memiliki kekayaan yang melimpah ruah, dan dapat memerintahkan jin. Keistimewaan yang dimilikinya tidak membuat ia lupa diri, malah bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan rombongannya. Ia melihat dari jauh Raja Semut sedang sibuk untuk menyuruh anak buahnya masuk dalam sarangnya. "Wahai pasukanku, berhentilah sebentar, karena teman-teman kita semut ingin masuk ke dalam sarangnya," ucap Nabi Sulaiman. Raja Semut pun berterima kasih kepada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa negeri Saba tidak beriman kepada Allah. Tetapi negeri itu menyembah api. Negeri itu dipimpin oleh ratu yang cantik jelita. Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk menyampaikan surat kepada Ratu Balqis. "Aku mengajak dia beriman kepada Allah," ucap Nabi Sulaiman. Burung hudhud langsung pergi ke negeri Saba. Ratu Balqis kaget menerima surat dari seekor burung. Kemudian ia membacakannya di depan para menterinya. "Aku Sulaiman, Nabi Allah yang Maha Kuasa lagi dan penyayang. Berimanlah kalian kepada Allah, datanglah ke istanaku. Kami utusan Ratu Balqis. Kami berikan hadiah ini untuk Baginda," ucap utusan itu dengan sopan. Nabi Sulaiman menolak pemberian itu. "Maaf, aku tidak membutuhkannya. Aku hanya ingin kalian beriman kepada Allah. Bila tidak mau beriman, maka kami akan memerangi kalian," ucap Nabi Sulaiman. Dengan bantuan Allah, Nabi Sulaiman dapat memindahkan kerajaan Ratu Balqis ke istananya. Ratu Balqis kagum melihat megah dan besarnya istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis ingin menemui Nabi Sulaiman, ia melewati lantai yang menyerupai air. Lalu ia mengangkat jubahnya sampai terlihat betisnya. Nabi Sulaiman malu dan menundukkan pandangannya. "Yang engkau injak itu lantai berkaca. Kami membuat ini semua dengan kehendak Allah." Akhirnya Ratu Balqis beserta pengikutnya beriman kepada Allah, dan Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis. Mereka hidup dengan bahagia. Nabi Sulaiman wafat ketika ia sedang duduk di kursi singgasananya. Ia sedang mengawasi bangsa jin membangun masjid. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui Nabi Sulaiman wafat. Ia baru diketahui wafat setelah tongkatnya habis dimakan rayap, dan ia bersujud di tanah. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Kaum Bani Israel adalah kaum yang sangat ingkar kepada Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah, akan tetapi mereka menyembah patung wanita yang bernama Baal. "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan bumi ini. Patung itu tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Nabi Ilyas. Ajakan Nabi Ilyas tidak mereka dengarkan, malah mencemoohkan Nabi Ilyas. "Hai Ilyas, Allah itu Tuhan kami dulu. Sekarang kami sudah punya Tuhan yang baru," ejek kaum Bani Israel. Bani Israel dalam melakukan perbuatan maksiat semakin berani. Mereka tidak segan merampok, mencuri, minum minuman keras, dan berjudi. Mereka sangat bangga melakukan perbuatan itu. Kaum miskin mereka tindas. Harta yang mereka miliki dirampas. Nabi Ilyas yang melihat itu mencoba menasihati mereka. "Wahai kaum Bani Israel, hentikan perbuatan kalian, karena Allah akan murka terhadap kalian." Bani Israel tidak suka terhadap dakwah Nabi Ilyas yang melarang mereka berbuat maksiat dan menyembah berhala Baal. Mereka berencana akan menyiksa pengikut Nabi Ilyas. Para pengikut Nabi Ilyas mereka siksa dan kucilkan, sehingga kehidupan pengikut Nabi Ilyas sangat menyedihkan. "Kalau kalian menginginkan makanan ini, kalian harus meninggalkan ajaran Ilyas, dan kalian harus kembali menyembah berhala Baal, atau kalian akan kami siksa sampai mati," ucap pemuka Bani Israel. Wah, bikinnya tuh sama yang manis. Karena Good Day Cappuccino, paduan rasa dan coko granulnya bikin nyatu segala suasana. Cari rasa yang nyatu, Good Day Cappuccino. Good Day. Nabi Ilyas melihat perbuatan Bani Israel sudah melampaui batas. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah,
datangkanlah kemarau kepada Bani Israel agar mereka sadar. Lalu Allah menurunkan azabnya berupa kemarau kepada Bani Israel, sehingga kehidupan mereka berubah total menjadi miskin. Mereka mengira itu azab dari Baal karena tidak mau mencegah dakwah Nabi Ilyas. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus seorang yang soleh sejak masa kecilnya. Beliau suka berbuat baik dan tidak pernah lalai beribadah kepada Allah. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Sudah menjadi sifatnya, Bani Israel suka melanggar perintah Allah. Begitu juga dengan kaum Ninawa. Mereka tidak menyembah Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Berhala itu diberi nama oleh mereka Ushtar. Wahai kaum Ninawa, sembahlah Allah, karena Dia Tuhan yang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan bumi beserta isinya. Berhala Ushtar tidak bisa berbuat sesuatu apapun untuk kalian, karena dia tidak bisa mendengar, seru Nabi Yunus kepada kaum Ninawa yang sedang menyembah berhala. Tapi kaum Ninawa tidak ada yang menghiraukan perkataan Nabi Yunus. Mereka malah meninggalkan Nabi Yunus. Selama 33 tahun berdakwah kepada kaum Ninawa, pengikut Nabi Yunus hanya beberapa orang saja yang beriman kepada Allah. Tapi Nabi Yunus tidak pernah putus asa. Beliau terus berusaha mengajak kaum Ninawa supaya mau beriman kepada Allah. Tetapi perilaku kaum Ninawa tidak mau berubah. Mereka tetap menyembah berhala, menindas orang miskin, berjudi dan meminum khamar. Wahai kaum Ninawa, jika kalian tidak mau beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian, ucap Nabi Yunus dengan lantang. Wahai Yunus, kapan datangnya azab Tuhanmu itu? Kami ingin merasakannya, ucap kaum Ninawa. Nabi Yunus pun berdoa, Ya Allah, turunkanlah azabmu kepada mereka, supaya mereka kembali ke jalanmu. Setelah berdoa, Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa. Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Allah menurunkan azabnya berupa badai angin, sehingga membuat batu dan pepohonan berterbangan. Penduduk kaum Ninawa teringat dengan ancaman Nabi Yunus. Mereka pun mencari Nabi Yunus. Wahai Allah, kami bertaubat, kami akan menyembahmu. Ketika Nabi Yunus di atas kapal, tiba-tiba badai datang menghantam kapal yang beliau tumpangi. Sang nahkoda mengambil kesimpulan, ada badai aneh, seperti ada seorang yang tidak diperkenankan berada di kapal ini. Mereka pun mengundi siapa yang namanya keluar, harus menceburkan dirinya ke laut. Tiap diundi, nama Nabi Yunus yang keluar terus menerus, sehingga dengan berat hati mereka menyuruh Nabi Yunus untuk menceburkan dirinya ke dalam laut. Badai pun tiba-tiba berhenti seketika. Seekor ikan paus yang sudah menunggu dengan mulut yang terbuka. Berhari-hari di perut ikan paus, Nabi Yunus menyesal telah meninggalkan kaum Ninawa. Lalu ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minaz zalimin. Allah pun memerintahkan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya tanpa terluka. Ia pun terdampar di sebuah pantai. Nabi Yunus kembali ke kaum Ninawa. Mereka menyambut Nabi Yunus dengan gembira dan menyatakan keimanannya kepada Nabi Yunus.